Yo halo cuy. Bagaimana kabar ente? Ente semua sehat yo. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita Ultraman buatan Netflix terbaru tahun 2024, Ultraman Rising. Dan kita akan masuk part 2. Buat yang belum nonton part 1, nonton dulu agak tidak bingung. Link ada di deskripsi atau di pin komentar. Dan so tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke dalam cerita. Dengan kekuatan ekolokasi bayi Gigantron memberitahukan bahwa makanan yang dibutuhkannya adalah ikan laut. Namun, karena terlalu banyak diberi makan, bayi Gigantron ini mengalami gumot. Ditambah lagi, Ken harus bertanding basaber dengan timnya. Walaupun pertandingan sebelumnya terjadi kekacauan, pertandingan selanjutnya akan tetap berjalan. Namun, karena terlalu lelah, performa pertandingannya sangatlah buruk. Di situ Mina mengatakan, Baby Gigantron memiliki kejutan untuk Ken. Mahal untukmu. Karena sebelumnya Ken memberikan ikan yang terlalu banyak, kotoran Baby Gigantron pun menumpuk dan sangatlah bau. Sehingga Mina memberi saran bahwa sebelum mereka bisa menemukan kaiju, mereka harus merawat Baby Gigantron dengan layak. Awalnya Ken menolak karena dia terlalu sibuk, ditambah harus mengurus rekor bayi raksasa. Alhasil, keseharian Ken sangatlah kacau dan sangat merasa kelelahan. Begitupun juga performanya di tim Jian sangatlah buruk. Sehingga Ken mendapatkan cemoohan dari penggemarnya sendiri. Ken merasa sangat sedih nih mengalami semuanya. Ketika stres, Ken selalu melampiaskannya dengan memukul bola baseball. Namun kali ini, pukulannya selalu meleset. Di situ Mina menyarankan Ken harus menemukan teman curhat agar hatinya merasa lebih baik. Sehingga dia menelpon Ami nih untuk curhat apa yang ia alami. Karena hanya Amilah yang ia kenal di Jepang. Di situ Ken bertanya kepada Ami, bagaimana cara Ami mengurus pekerjaannya dan juga anaknya. Ami mengatakan, mengurus anak itu tidaklah mudah. Namun kita harus memaklumi semua proses itu. Karena dukungan yang mereka punya hanyalah dari orang tuanya. Akhirnya Ken mengajari permainan baseball ke bayi Gigantron dan mengubah suasana seperti lapangan waktu Ken kecil dulu. Singkat cerita, Ken akan bertemu nih dengan Ame di sebuah restoran. Sebelum berangkat, Ken meminta Mina jika ada masalah langsung menghubungi dirinya. Ketika sampai dan berbincang dengan Ame, bayi Gigantron terbangun dari tidurnya. Sembari dia melihatkan di layar, Mina memberikan cemilan ikan kepadanya. Namun hal itu membuat bayi Gigantron merasa kembung dan akan sendawa, mengeluarkan semburan yang berbahaya. Karena sudah kacau, Mina menghubungi Ken. Namun karena tidak enak dengan Ami, Ken menghiraukannya. Tetapi karena bayi Gigantron sampai keluar rumah, Mina kali ini membuat Ken terkejut dan langsung pergi meninggalkan Ami. Di sisi lain, bayi Gigantron yang melihat iklan langsung pergi mengikutinya. Karena flash kamera, bayi Gigantron merasa ketakutan dan lari ke arah kota. Hal tersebut diketahui oleh Dr. Onda dan segera pergi mengejar baby Gigantron. Sampai akhirnya bayi Gigantron bertemu dengan anaknya yang sedang menggunakan topeng Ultraman. Dan dia mengiranya itu adalah Ken. Yang melihatnya langsung berubah menjadi Ultraman dan menghampiri Gigantron.
lagi-lagi bayi Gigantron teralihkan. Stop there! Dengan orang-orang yang sedang bermain go-kart dan mengejar mereka. Namun di tengah jalan, bayi Gigantron berhenti karena ada drone milik KDF dan menyuntikkan obat bius kepadanya. Di situ bayi Gigantron melihat lagi nih iklan kan di balon udara dan langsung mengejarnya sampai di Tokyo Tower. Kan mencoba memanggilnya, namun bayi Gigantron tetap pergi ke atas menara. Sampai seluruh drone KDF datang dan menyuntikkan kembali obat bius kepadanya. Namun, sayangnya angkapan Ultraman membuat tangan bayi Gigantron patah. Hal tersebut membuat amarah Ultraman memuncak dan pergi menuju ke markas. Di situ dia juga menyuruh Mina menghubungi ayahnya. Sesampainya di markas, ayahnya Ken terkejut nih melihat bayi Gigantron dan melihat ada obat bius yang masih tertancap. Ayah Ken mengatakan bahwa bayi Gigantron ini mengalami patah tulang. Singkat cerita, setelah ayahnya menyembuhkan patah tulang bayi Gigantron, mereka mendapatkan berita di TV bahwa Dr. Onda mengatakan bahwa Ultraman melindungi seekor monster jahat, sehingga KDF akan mencari keberadaan mereka berdua. Di situ juga ayah Ken mengatakan, Dr. Onda itu mempunyai sebuah rencana yang tidak diketahui olehnya, karena ayah Ken tahu Dr. Onda akan selalu menghabisi kaiju dengan kejam, namun tidak dengan bayi kaiju satu ini. Jadi ayah Ken mengatakan prioritas mereka harus melindungi bayi Gigantron ini. Ayah Ken juga mengatakan rencana anak untuk memulangkan bayi Gigantron ke Pulau Kaiju tidaklah baik. Karena sekarang bayi Gigantron tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup sendirian. Sehingga mereka harus membesarkan bayi Gigantron sesuai cara yang dilakukan oleh induknya. Di situ juga ayah Ken memberi bayi Gigantron itu nama yaitu Emi. Seperti nama ibunya kan. Semua hal tersebut membuat bayi Ken dari performanya meningkat di tim Gian. Hubungannya semakin akrab nih dengan ayahnya. Dan juga program membesarkan emisi bayi Gigantron. Singkat cerita, dan ayahnya pergi nih ke suatu tempat di mana dulu Ken dan keluarganya sering pergi ke sana. Di sana terdapat sebuah rumah kecil yang sekarang dijadikan ayahnya sebuah lab. Di sana terdapat sebuah papan besar yang menandakan selama ini ternyata ayahnya Ken mencari ibunya. Di situ Ken meminta maaf kepada ayahnya. Di malam harinya, mereka berkemah sembari mengajari Emi bermain baseball. Kayaknya Ken memberikan nasihat. Menjadi seorang Ultraman itu bukan hanya soal bertarung, tapi itu soal hati. Dan gunakan kekuatannya untuk mendapatkan keseimbangan. Namun tiba-tiba datanglah beberapa drone dari KDF. Emi yang sebelumnya mendapat pelatihan dari Ken dan ayahnya memusnahkan semua drone tersebut. Setelah itu tiba-tiba tubuh Emi berkelap-kelip dan dia menjadi mode kepompong. Ketika akan bersiap untuk pergi, tiba-tiba datanglah drone susulan dan menembaki mereka. Tersebut membuat Ken mengamuk dan menghancurkan semua drone. Namun ada satu drone berhasil menancapkan alat kelacak pada Emi. Singkat cerita, sesampai di markas, Ken sangat khawatir dengan keadaan ayahnya. Ia mengalami cedera yang cukup parah. Tiba-tiba di situ Ken mendengar sebuah suara yang berjarak 1 mil. Ternyata suara itu berasal dari Gigantron. Ia memanggil Emi yang sudah berubah menjadi mode terbangnya. Ketika Ken ingin mengejar Emi, tiba-tiba saja misil bermunculan dari udara dan menembaki kediaman Ken hingga hancur. Hal tersebut membuat seluruhnya hancur berkeping-keping, tanpa terkecuali Mina.
yang sebentar lagi akan nonaktif karena kerusakan yang cukup parah. Dan keberadaan ayahnya pun tidak bisa dideteksi oleh Mina. Di situ Mina yang sebentar lagi akan mati memberikan nasihat terakhir Nish kepada Ken bahwa dirinya memanglah ditakdirkan untuk menjadi seorang Ultraman. Dan Mina bersyukur telah berada di keluarganya Ken dari kecil hingga sekarang. It is beautiful. Annie's tracking device. You can save her. Mina, thank you. Setelah itu, Ken yang mengetahui posisi Amy langsung mengejarnya. Di sisi lain, di tengah laut, Amy dan juga Gigantron sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Ternyata Gigantron ini adalah sebuah robot buatan dari KDF yang sengaja untuk memancing Amy. Namun di situ Ultraman muncul untuk menjemput Amy. Hingga serangan dari Maka Gigantron ini mengenai Amy dan membuatnya pingsan. Hal itu membuat Ultraman marah dan melawan Maka Gigantron secara brutal. Ketika Ultraman akan mengerahkan serangan terakhirnya, dia melihat ternyata di dalam diri Maka Gigantron ini adalah Gigantron yang asli, yang mana dia adalah induk dari Amy. Karena hal itu, maka Gigantron langsung balik menyerang Ultraman ini. Kini yang berubah menjadi manusia tenggelam ke lautan. Dan dia flashback di waktu dulu. Ayahnya harus melindungi Ken dan ibunya dari serangan Gigantron sewaktu masih kecil. Tiba-tiba saja ada yang menangkap Ken. Ternyata itu adalah ayahnya Ken yang menjadi Ultraman dengan kumis tebalnya. Ketika Dr. Onda menyuruh Mega Gigantron menyerang, di situ Aim menggunakan sonarnya untuk menyadarkan Mega Gigantron dan menjadikannya sebagai Gigantron yang asli. Akhirnya Dr. Onda memerintahkan seluruh pasukannya untuk pergi meninggalkannya sendirian, menuju ke kapsul penyelamat. Dia yang akan menghadapi Ultraman dan kawan-kawan sendirian. Hingga Ken terlempar sampai ke hadapan Amin dan juga anaknya. Di sisi lain, ayah Ken dan Gigantron berusaha menyerang Dr. Onda. Namun mereka semua terpojok hingga Dr. Onda mencederai kembali nih kaki milik ayahnya, Ken. Dengan kerjasama yang apik, Ultraman dan kawan-kawan berhasil mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, yaitu laser super. Yang akhirnya, Dr. Onda dan robotnya berhasil ditumbangkan. Namun di situ Dr. Onda mengaktifkan mode penghancuran diri. Tapi tiba-tiba Ken berlari nih, menghampiri Dr. Onda, dan membuat perisai besar agar radius ledakan tidak terlalu besar. And save us. You'll understand. If I'm strong enough, I can keep Daddy safe. Singkat cerita, ternyata Kenji masih selamat nih. Namun dia mengalami cedera di bagian lengannya. Perlihatkan juga tim Gian yang akhirnya memenangkan kejuaraan baseball di Jepang. Ken juga mengatakan dalam wawancara bersama Ami bahwa dirinya menjadi berubah lebih baik berkat keluarganya, ayah, dan juga ibunya. Walaupun ibunya tidak bisa melihat keberhasilan Ken sekarang, akhirnya Ken dan ayahnya menemukan keberadaan Pulau Kaiju dan akan mengembalikan emisi bagi Gigantron bersama induknya yaitu Gigantron. Di akhir film, Jam Ken mendapatkan pasan suara
yang ternyata itu adalah pesan suara dari ibunya yang berada di sebuah tempat bernama Nebula M78 dan ibunya meminta Kenji untuk membawa ibunya kembali pulang. Ya, bagaimana video kali ini? Jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol subscriber dan nyalakan lonceng notifikasi dan juga like share. Terima kasih. BTW apa yang harus kita bahas next konten? Gue bakalan voting alur cerita selanjutnya. Dan so aku pamit. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Demi.